pemirsa perlu juga kita sampaikan ya bahwa memang kenaikan harga BBM kan ini menjadi sebuah banyak pertanyaan pasti. Mungkin sebelum saya persilahkan kepada seluruh teman-teman peserta virtual Zoom untuk menyampaikan pertanyaannya, saya mungkin ke Bapak Taufik dulu. Pak Taufik, ini juga pertanyaan yang banyak ingin masih dipertanyakan kepada kita semua, khususnya untuk pihak Pertamina, bahwa tadi kan sudah dijelaskan ya Pak, memang ada setelah nanti punya aplikasi ini akan diketahui mana yang memang wajib untuk menerima BBM subsidi, mana yang bisa untuk non subsidi. Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira ada kriteria kendaraan tidak Pak? Maksud saya berapa cc gitu kan? Sekarang tipe-tipe kendaraan juga banyak ya, jadi sekelas Alphard, Pajero itu kan juga ada masing-masing kriterianya gitu. Nah, ini juga kira-kira apakah diatur dari pihak Pertamina atau seperti apa Pak? Silakan. Nah, tentunya hal ini itu bukan Pertamina yang mengatur ya. Pertamina di sini itu intinya hanya menyiapkan stok, mendistribusikan dan menyiapkan perangkat ya, sarana prasarananya. Nah, terkait dengan pengaturan kendaraan mana yang berhak mengisi subsidi dan lain sebagainya itu ada pada BPH Migas. Nah, kemudian tetapi masyarakat itu sebetulnya bisa mengetahui kriteria kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi itu ketika membuka di website itu nanti akan langsung penjelasan BBM yang kira-kira kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi itu siapa saja, itu ada semua penjelasannya di dalam website tersebut. Jadi itu menyesuaikan peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 dan SK BPH Migas terkait dengan peraturan tersebut. Nah, dalam hal ini masyarakat itu tidak perlu artinya ragu untuk mendaftar. Jangan sampai nanti kendaraan kita nggak masuk, daftar aja dulu. Setelah daftar nanti baru diketahui bahwa kita ini apakah betul-betul berhak menerima subsidi atau enggak. Tetapi saya rasa secara sosial ya dengan sendirinya itu nanti akan ada budaya baru Mbak, ya ini budaya malu ya, apalagi kalau sampai mobil mewah kalau ditempel kendaraan sebagai penerima subsidi, ditempel stiker QR code dia berarti adalah merupakan subsidi. Nah, ini akan dengan sendirinya masyarakat ini terbentuk, tetapi ini merupakan pola yang baru ya. Dalam hal ini nanti akan konsumen itu merasakan bahwa memang sebetulnya banyak manfaatnya. Kita bisa mengontrol pemakaian BBM, kita bisa merencanakan perjalanan, kemudian dari sisi pemerintah daerah maupun kepolisian itu bisa melakukan yang pertama perencanaan terhadap kuota BBM. Mungkin musim-musim tertentu ada musim panen dan lain sebagainya, ini perlu diantisipasi untuk kuota pada bulan-bulan tersebut. Kemudian dari kepolisian apabila kan nanti setiap liter itu akan tercatat ya, jatuh kepada nopol siapa yang memiliki siapa. Nah, ketika ada penyalahgunaan dilarikan ke lain dan sebagainya, itu kan terlacak datanya, jadi sudah tidak bisa main-main lagi dengan BBM subsidi, karena kita semua yang diisikan oleh BBM bersubsidi itu setiap liternya kita harus bertanggung jawab atas anggaran negara yang ada di dalamnya. Iya baik Pak. Nah baik, kami persilakan kepada peserta virtual Zoom yang ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Taufik. Dalam hal ini mewakili memang dari pihak Pertamina Regional 7 Sulawesi ya. Kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan seputar ya, memang kenaikan harga BBM kan ini menjadi sangat dilema, dan lagi-lagi kalau dari pihak Pertamina sendiri juga sudah memiliki inovasi ya, jadi sekarang sudah menggunakan QR code ketika akan melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU ya. Oke, masih ada pertanyaan?
Kami silakan Bapak Ibu. Tapi ini Mbak, kami minta masyarakat juga membuang jauh kata-kata aplikasi, karena ini itu tidak harus mendownload aplikasi. Jadi banyak yang salah kaprah bahwa ini adalah aplikasi My Pertamina dan sebagainya, padahal aplikasi itu adalah langkah terakhir untuk memudahkan konsumen yang sudah memiliki aplikasi My Pertamina, karena aplikasi ini sudah ada terlebih dahulu sebelum pendaftaran subsidi tepat. Jadi kita ingin memudahkan aja. Yang nggak punya aplikasi tidak usah atau tidak perlu mendownload aplikasi, tinggal daftar ke website subsiditepat.mypertamina.id. Dan jumlahnya tadi di Sultra juga meningkat cukup signifikan ya setelah penyesuaian harga dari pemerintah. Mereka mungkin ingin memastikan diri, tetapi tentunya ini masih jauh dari populasi kendaraan, mungkin baru 1/4 dari populasi kendaraan yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi kita inginkan masyarakat berpartisipasi secara aktif. Kenapa berpartisipasi secara aktif? Tidak secara otomatis terdata dan sebagainya, karena hal ini kita ingin bahwa masyarakat itu menyadari apa yang diisikan di kendaraan mereka. Yang pertama seperti itu. Mereka menyadari bahwa mereka itu penerima subsidi, mereka secara sadar melakukan persetujuan terhadap pendaftaran itu, dan itu dengan mendaftar secara sendiri otomatis dia merasa bertanggung jawab terhadap apa yang diisikan tadi. Iya, baik Pak. Sehingga ketika ada penyalahgunaan maka dia bertanggung jawab terhadap tersebut. Iya, siap. Ya, jadi cukup jelas ya untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, dalam ini khususnya Kota Kendari, dan juga teman-teman yang bergabung dalam virtual Zoom, bahwa memang ya semoga ini bisa juga menjadi kabar baik lagi, walaupun tadi kita banyak mendengar kabar pil pahit, tapi ini ya semoga ini sebagai pencerahan untuk kita semua juga. Nah, yang terakhir, kira-kira kalau dari pihak pemerintah sendiri dalam hal ini asisten 1 Kota Kendari, bagaimana Pak? Ya oke, sekarang tinggal kesiapan kita sih menghadapi bahwa memang ya harga BBM naik. Tadi juga sudah dijelaskan langkah-langkah pemerintah yang akan dilakukan, dan kira-kira terakhir harapan kepada masyarakat setelah ini semua ya sudah berjalan seperti biasa lagi, apa yang ingin disampaikan Pak? Iya, baik Mbak Dian, saya kira kami dari pemerintah yang boleh kita sikapi dengan arif dan bijak dalam menyambut atau ya sampaikan tadi itu pil pahit karena adalah keputusan. Ya, karena memang secara dilematis memang ini saya sampaikan awal itu memang si malakamah. Ya, kami hanya mengimbau kepada masyarakat Kota Kendari masih menjaga keamanan stabilitas kita di Kota Kendari. Insya Allah pemerintah selalu memikirkan untuk bagaimana untuk sejahtera masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya. Saya kira demikian. Kalau dari Bapak Arif sendiri bagaimana Pak? Ya, saya yang pertama gini, kita tentu harus bersama-sama melakukan pengawasan terhadap apa yang sudah disampaikan tadi oleh kebijakan pemerintah maupun yang disampaikan oleh operator Pertamina. Bantalan sosial yang disampaikan pemerintah ini juga kita harus pastikan datanya lebih valid dan akurat agar kemudian tidak tidak bias atau tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, kita juga mesti tidak harus berpangku tangan dengan situasi ini. Kita perlu ada terobosan-terobosan dari masing-masing pemerintah daerah bagaimana kemudian kita melakukan upaya-upaya preventif agar kemudian masyarakat kita terbantu ketika daya beli dan tekanan konsumsinya ini kemudian mengalami kenaikan. Sehingga kemudian pemerintah daerah secara jangka menengah sekali lagi sudah harus memikirkan mana saja komoditas atau potensi-potensi ekonomi yang bisa membantu masyarakat di dalam mengurangi beban akibat karena adanya kenaikan BBM tadi. Dan yang terakhir saya kira teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda maupun masyarakat saya kira melakukan kontrol terhadap kebijakan publik tidak berlebihan. Bahwa kemudian ini naik, tentu narasi-narasi ilmiahnya, kemudian kajian-kajian akademiknya tentu kita harus lebih dahulukan. Agar kemudian kita bersama-sama dengan pemerintah memberikan solusi terhadap situasi ekonomi kita secara nasional, dan tentu kita semua memahami bahwa tekanan pemulihan ekonomi ini kita harapkan tidak terlalu jauh dengan adanya katakanlah upaya-upaya yang membuat situasi kita kemudian menjadi terganggu yang pada akhirnya
situasi ekonomi juga kembali tidak membaik, karena sebaik manapun kebijakan pemerintah di aspek ekonomi, kalau kemudian situasi non ekonomi tidak stabil, ini kan tidak akan jalan. Saya kira itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Pak Azizo menambahkan terakhir, kira-kira harapan untuk masyarakat seperti apa? Ya, baik ya. Jadi saya kira ini segmen terakhir ya. Jadi saya kira begini, hampir di setiap ya rezim ya presiden ya itu kan selalu ada kenaikan BBM ya. Selalu terjadi kenaikan BBM itu selalu kita alami. Yang saya ingin tarik sebenarnya ya ke skema subsidi ya, subsidi BBM ini kan kalau kita lihat sebenarnya sejak 82 ya, sejak 82 sampai dengan sekarang skema ini yang dipakai, skema subsidi ini ya. Jadi jadi subsidinya bukan subsidi langsung kepada pengguna, tapi subsidi komoditas dan subsidi harga. Dan saya kira di sinilah semerautnya sebenarnya. Iya, kurang. Salah satu faktor semerautnya itu di situ. Makanya ya di tahun 82 itu Iwan Fals buat lagu Galang Rambu Anak di tahun 82 itu. Kita nggak tahu ada apa di tahun 82 yang Iwan Fals bikin itu ya. Pemerintah kita juga menetapkan kebijakan dan itu masih terus sampai dengan sekarang. Jadi saya kira ini perlu kita evaluasi, bersama. Saya kira sudah banyak pakar-pakar kita yang bisa menghitung. Ya. Kemudian sekali lagi ya, masalah ini ya saya kira masalah yang kita hadapi semua. Kita tidak mau ya negara kita ya terkena ya dampak yang begitu parah, apalagi kalau kita bicara resesi ya. Kalau kita lihat ya di Amerika Latin kan banyak sekali terjadi di negara. Salah satu pemicunya ini kan harga minyak dunia ketika dia naik. Kalau kita mau buka-bukaan lagi di situ sebenarnya siapa sih sebenarnya dapat untung ya ketika terjadi faktor itu banyak sekali. Jadi saya kira publik gelisah karena ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat kecil, terutama ya kaum ekonomi berpendapatan rendah. Saya kira itu ya Mbak Dian. Oke, baik, terima kasih Pak, luar biasa. Dan mungkin juga pada kesempatan kali ini karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, juga saya kembali mengucapkan terima kasih. Semoga yang pembahasan yang memang tadi sudah dijelaskan panjang lebar ini akhirnya juga membuat kita lebih bijak lagi, lebih tahu akan mengambil langkah apa dalam menghadapi kenaikan harga BBM yang sudah sejak tanggal 3 September 2022. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Amir Hasan STP SHMSI selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kisra Kota Kendari. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Syamsir SE MSI selaku Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Kota Kendari. Bapak Taufik Kurniawan yang masih bergabung bersama kami juga terima kasih Pak selaku Senior Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Regional 7 Sulawesi. Dan tentu terima kasih juga Bapak Laude Azizul Qadir SHMH selaku Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Terima kasih juga buat para peserta virtual Zoom yang bergabung hingga akhir acara. Ya, semoga menambah pemahaman kita lagi dan kita akan kita pantau lagi ke depan kira-kira kondisi daerah kita khususnya di Sultra perekonomian seperti apa dengan kenaikan harga BBM ini. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Salam.